kita konsumsi. Pokoknya dia gajian ya, dia bayarin tagihan habis itu. Terus dia konsumsi habis itu. Uang itu cepat banget keluar dari orang miskin. Begitu uang datang nih, misalnya gaji 4 juta datang, bayar tagihan, segini 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 segini, sisa ada 400 ribu terakhir, ini pakai nonton bioskop sama pacaran sama cewek. Atau misalnya ada 200 ribu terakhir, ini beli kaos sama beli sepatu satu. Orang miskin tuh selalu nganggep uang itu sebagai hal yang harus dikeluarkan secara cepat. Jadi mereka nggak pernah ngerasain uang tuh ada di tangan mereka. Gaji itu langsung hilang, bayar-bayar sana sini, ada sisa sedikit, mereka tidak pakai untuk investasi. Tapi mereka pakai lagi untuk tadi, untuk validasi, untuk konsumsi. Mereka skeptis banget sama kata-kata yang namanya investasi. Karena orang miskin ini kan kebanyakan bodoh ya. Jadi segmen miskin ini kebanyakan gue sebut arogan, bodoh ya. Tapi banyak juga yang bodoh ini. Akibat kebodohan mereka apa? Juta. Oke, setelah dia bayar cicil-cicilannya, ya kan. Oh, ini ngapain nih? Dia WA ke grup teman-teman berlima. Oke, kita mau main LC gitu kan. Uangnya habis di sana. Dia nggak ada pikiran untuk anaknya sekolah masa depannya, uang pendidikan anaknya, enggak. Jadi konsep yang harus ditanam sama orang miskin adalah ketika masih punya uang sedikit, punyalah perencanaan yang benar, gitu. Dari setiap 4 juta yang kamu dapatkan, minimal 400 ribu itu kamu tabung, ya. 800 ribu lebih baik, 1 juta lebih baik pasti. Jangan dipakai untuk aneh-aneh, jangan dipakai hanya untuk kesenangan semalam, jangan dipakai hanya untuk kesenangan sesaat. Orang miskin tuh kebanyakan pasrah, gue sebutnya, pasrah sama nasib. Dia mah orang kaya pasti jahat. Dia mah orang kaya begini. Saya ini miskin karena papa saya miskin, ada hutang. Mereka itu alasannya segudang, ya. Gue itu datang dari minus, ya. Gue datang dari orang yang bayar ya, gue ditempatin di sekolah yang orang bilang menengah ke atas, dan gue harus bayar sekolah gue sendiri, gue harus bayarin kuliah cici gue harus bayarin sekolah adik gue harus bayarin kuliah adik gue. Jadi nggak ada alasannya gitu loh. Nggak ada alasan sama sekali menurut gue, karena ini semua tuh cuman perbedaan pikiran. Kalau lu mengerti apa yang gue mengerti, pasti hidup lu berubah. Nah, ini yang ketiga nih, yang terakhir. Perbedaan yang menurut gue paling krusial dan paling fundamental dari orang kaya dan orang miskin. Orang kaya itu haus sekali untuk belajar. Sedangkan orang miskin itu kecenderungannya sok pintar. Kayak tadi, gue ngomong seperti ini. Bakal banyak yang bantah gue. Banyak sekali kan, gue kadang suka lihat komentar-komentar yang sok pintar. Tapi pertanyaannya kapan? Karena orang miskin tuh punya kecenderungan untuk sok pintar. Ini gue kasih tahu ya, gue pribadi dan partner gue, Bro, kita berdua tuh ngabisin mungkin miliaran. Hanya untuk investasi di ilmu yang kita punya sekarang. Total kelas dan buku yang kita beli, itu udah miliaran. Semua yang kalian bisa pikirin itu udah pernah gue beli. Dan gue pun punya banyak sekali ya, teman-teman bahkan yang sepantaran, yang lebih tua sedikit. Itu haus sekali dengan ilmu ya. Gue punya satu teman namanya Andrew, partner di Holy Wings juga, dia punya 2.000 ya. Outlet gadainya 2.000. Kalian bisa cari aja tuh di jalanan, mungkin ada kalian ketemu. Itu hobinya dulu, itu ikut workshop dan ikut seminar. Setiap bulannya dia ikut seminar sama ikut workshop. Yang kadang dia pernah cerita waktu itu ke gue. Dia cerita ketika dia waktu pernah nanya, orang malah ketawain dia karena menurut yang di situ pertanyaannya sederhana. Tapi dia nggak apa-apa, dia nggak malu untuk bertanya. Karena dia beneran pengen tahu dan dia haus dengan ilmu. Contoh gue pribadi, kadang gue pernah ya, gue beli kelas online tuh sampai ratusan juta harganya ya, per tahun ya. Ada kelas online ratusan juta per tahun, gue beli. Gue sudah tahu 99% dari materinya. Karena gue juga bukan anak kemarin sore di market finansial. Gue sudah tahu 99% dari materi yang disampaikan. Tapi 1% materi baru, untuk gue bayar 100 juta dari capital gue, sudah worth it untuk gue. Jadi kalian harus paham ini. Bahkan konglomerat-konglomerat, mereka itu pengen belajar sama yang muda-muda. Ya. Bahkan partner-partner gue yang lebih berumur 37, 38, mereka masih mau belajar sama gue, masih mau nanya. Padahal kalau orang lihat di luar, mereka banyak pasti lebih tahu dari gue. Tapi mungkin 1 atau 2 hal yang mereka tahu baru dari gue, itu luar biasa untuk mereka.